Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, gimana kabarnya nih? Selamat Sehat? malam. Oke, semoga teman-teman gak hanya sehat ya, tapi juga selalu semangat dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah, sebelumnya saya mau apresiasi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara yang diselenggarakan oleh Berteman Apoteker pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Kisti Aulia Hoiri yang akan menjadi moderator teman-teman pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk share PowerPoint yang juga sekaligus untuk membacakan CV dari pembicara kita pada malam hari ini. Ya, udah muncul ya teman-teman? Oke, pada malam hari ini kita akan sharing-sharing atau overview bersama apoteker Surya Yuli Astuti, QA Registration PT Hexfarm Jaya Laboratories pada acara overview kenal lebih dekat PSPA UGM dengan bonus Desember Refreshment Quiz. Nah, sebelumnya mau mengingatkan juga untuk teman-teman, barangkali ada yang lupa, kalau Berteman Apoteker di sini mempunyai 3 edisi buku, yang mana buku ini harus teman-teman miliki untuk menemani perjuangan masuk profesi apoteker teman-teman. Buku edisi pertama seharga Rp58.000, buku edisi kedua seharga Rp89.000, berisi kumpulan soal beserta kunci jawabannya, dan edisi ketiga, edisi terbaru nih, dengan harga Rp98.000 berisi 500 lebih soal, yang mana tipe soalnya ada tipe soal kefarmasian, yang terdiri dari pilihan ganda, dan esai, dan juga dilengkapi soal TPA. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa cek di official store kami, di Shopee maupun Tokopedia, atau mungkin mau yang COD di wilayah Kediri Kota, dipersilahkan. Nah, sebelumnya saya mau membacakan rundown acara pada hari ini, yaitu tanggal 28 Desember 2022, dilaksanakan di Zoom Meeting. Pada malam hari ini, acaranya dimulai pukul 7 sampai 7.15, diawali dengan pembukaan, pengkondisian peserta, perkenalan tentang berteman, dan kemudian pembacaan CV oleh moderator. Selanjutnya kita akan menginjak materi dimulai pukul 7:15. Setelah itu akan ada sesi diskusi di mana teman-teman mungkin ingin menanyakan tentang PSPA UGM lebih dalam, yang teman-teman sudah persiapkan sebelumnya pertanyaannya boleh disampaikan kepada pembicara kita. Kemudian nanti 2015 sampai 2020 teman-teman akan mengerjakan kuis di December Refreshment Quiz, dan setelah itu kita akan melaksanakan pembahasan kuisnya. Dan kemudian akan sekitar perkiraan pukul 9 ya akan selesai. Atau mungkin bisa jadi lebih cepat atau mungkin bisa molor sedikit. Tergantung fleksibel, tapi perkiraannya di pukul 9. Nah, biar teman-teman lebih detail ya, siapa sih pembicara kita hari ini, biar lebih kenal, saya akan membacakan CV dari pembicara malam hari ini, yaitu Apoteker Surya Yuli Astuti. Beliau saat ini bekerja di PT Hexfarm sebagai QA, dengan pengalaman kerja yang cukup banyak, sebelumnya di Rumah Sakit Darurat Lapangan Bangkalan, dan sebelumnya di Rumah Sakit Hospital Kili Suci Kediri. Dan saat berkuliah, Apoteker Surya Yuli Astuti ini sudah mendapat banyak prestasi ya. Salah satunya menjadi penulis di JMPF, menjadi finalis di PKMPE, menjadi Putri Lawu Intelijensia dengan berbagai macam pengalaman organisasi dan pengalaman acara. Nah, mungkin biar untuk lebih menyingkat waktu, kita panggil dulu yaitu pembicara kita ke Apoteker Surya Yuli. Apakah sudah hadir? Malam, Kak Kisti sudah join Zoom-nya. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam Kak Yuli. Gimana kabarnya Kak Yuli? Kak Surya Yuli atau Sehat, Kak Kak Surya? Surya aja. Kak Surya. Iya, kita masih ini kok baru juga lulus kemarin. Gimana Kak, saya panggilnya Kak Kisti ya?
Iya. Atau Kak Aulia? Oke, oke. Halo Kak Kisti, salam kenal. Selamat malam juga teman-teman yang sudah join di Zoom-nya berteman ya. Iya, betul Selamat malam sekali. semuanya. Aktivitasnya sekarang berarti masih di Hex Farm ya, Kak? Masih. Saya masih kerja nih di swab baru pulang tadi Oke, jam keren 5. banget. Makasih Kak Mm-mm. udah nyempetin waktunya pulang kerja jam 5 langsung Iya, ngisi acara. kita Oke, langsung gas gitu. mungkin boleh langsung di ini Kak, di Oke, saya langsung langsung share screen aja ya. boleh. Ini sudah kelihatan di layar ya Kak ya? Sudah. Oke, saya mulai untuk sharing malam hari ini. Selamat malam Kak Kisti. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa join di Berteman Sharing bareng teman-teman dari Berteman Masuk Apoteker ya. Selamat malam juga buat teman-teman yang sudah join di diskusi kita malam hari ini. Kita di sini santai aja, kita sifatnya sharing. Jadi misal nanti saya akan memaparkan materi dan juga perkenalan tentang kenal lebih dekat PSPA UGM, boleh jika memang dari teman-teman di sini ada yang pengen ditanyakan, boleh langsung raise hand atau chat di kolom komentar. Saya mulai untuk presentasinya ya teman-teman. Kita santai aja, bisa panggil Kak aja. Yang pertama untuk berteman sharing kenal lebih dekat PSPA UGM. Seperti yang teman-teman tahu, kali ini kan PSPA UGM itu sekarang sedang membuka untuk pendaftaran untuk baik untuk lulusan alumni UGM ataupun non UGM. Nah, di sini saya diundang nih dari teman-teman berteman sharing untuk sharing tentang gimana sih PSPA UGM itu, terus apa aja sih nanti yang akan teman-teman dapat ketika masuk di profesi apoteker di UGM dan juga lain-lainnya. Saya mulai untuk referensinya. Tadi udah disebutkan juga dari Kak Kisti ya. Saya lulusan dari S1 Farmasi UGM angkatan tahun 2014 dan profesinya saya baru lulus di 2020. Di 2020 saya pertama kali kerja di Rumah Sakit Pilih Suci di Kota Kediri, lalu lanjut lagi di Rumah Sakit Darurat Bangkalan milik pemerintah Provinsi Jawa Timur di Bangkalan Madura dari 2021 sampai 2022, dan di tengah tahun ini saya baru lanjut ke PT Hexon Jaya di Cikarang sebagai QA di bagian registrasi. Nanti feel free buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung raise ataupun chat di kolom komentar. Nah, yang pertama nih, teman-teman gini, ketika mau daftar di farmasi, Fakultas Farmasi UGM untuk program sarjana profesi apoteker gitu ya. Sebelumnya kita overview dulu nih tentang PSPA Apoteker UGM. Nah, jadi untuk Fakultas Farmasi UGM sendiri sudah ada dulu sejak September 46, tapi dulu itu gedungnya itu nggak di Jogja gitu. Dulu masih gabung di Semarang sampai pada akhirnya di tahun 1955 itu baru dia pindah ke Yogyakarta di Sleman. Nah, pada tahun 1995 itu kurikulum PSPA, program sarjana, itu untuk pertama kali dia di 144 SKS dan juga pendidikan apotekernya 30 SKS. Itu awal di tahun 1995. Lalu untuk update akreditasinya sekarang alhamdulillah dia sudah unggul dan juga untuk peminatannya sekarang umum. Jadi untuk angkatan yang terbaru pada tahun 2022 ini, lulusan 2022 ini peminatannya sudah umum. Jadi kalau dulu saya sampai terakhir itu angkatan PSPA tahun 2018 itu peminatannya masih dibagi untuk klinis sendiri dan juga untuk industri sendiri. Jadi ada 2 peminatan. Kalau sekarang yang terbaru update-nya adalah semua peminatannya umum. Jadi untuk yang masuk apoteker tahun 2022 dan juga nantinya yang akan dibuka di 2023 ini peminatannya umum. Jadi bisa dapat semua, baik klinis maupun industri. Saya next selanjutnya, untuk visi misi sendiri,
dari PSPA UGM itu visinya untuk menjadi pelopor pendidikan profesi apoteker yang unggul dan juga memiliki integritas. Untuk misinya sendiri, yang pertama untuk melaksanakan pendidikan profesi apoteker secara profesional, unggul, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai etika serta moral. Yang kedua untuk mengembangkan cara pelayanan kefarmasian sesuai standar. Yang ketiga untuk memberikan konsep pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan cara yang baik atau good practice, dan juga untuk mengedepankan nilai-nilai etika dan moral dalam proses belajar mengajar. Review sendiri untuk struktur organisasi di PSPA UGM, penanggung jawabnya ada dengan Pak Dekan, Bapak Dekan untuk program sarjana maupun PSPA UGM dengan Prof. Dr. Apoteker Satidi. Beliau adalah profesor di bidang manajemen dan juga farmasi, serta untuk ketua program studi profesi apoteker UGM dengan Ibu Apoteker Ana Wahyuni MPH PhD. Beliau juga salah satu dosen terbaik dalam bidang pelayanan manajemen kefarmasian. Lalu untuk sekretaris program studi sendiri ada dengan Dr. Apoteker Nunung Yuniarti MSI. Beliau adalah salah satu dokter terbaik di dalam bidang farmakologi klinis di UGM. Untuk selanjutnya nih yang sedang sangat dibicarakan dan juga tentunya teman-teman di sini udah pada tahu semua ya kalau ada pengumuman terkait PSPA UGM yang membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semester genap angkatan 2022-2023 program studi profesi apoteker untuk non-alumni farmasi UGM. Jadi hot topiknya ini lulusan yang non-alumni bisa daftar nih setelah sekian puluh tahun ya, tadi dari tahun 1946 sudah ada program sarjana profesi apoteker di UGM, baru tahun 2022 akhir ini yang nantinya studinya akan dimulai di Februari 2023 ya teman-teman. Itu pertama kalinya dibuka untuk lulusan non-alumni farmasi UGM, jadi terbuka untuk semua teman-teman yang non-UGM, baik dari universitas negeri ataupun universitas swasta di seluruh Indonesia tentunya ya teman-teman. Nah, ini dia nih, lalu apa aja nih requirement ataupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya di sini saya bahas yang saya tampilkan di slide saya ini adalah khusus untuk yang non-alumni farmasi UGM ya. Kalau untuk yang alumni sebenarnya tidak berbeda jauh juga, bisa teman-teman cek juga di laman website apoteker.farmasi.ugm.co.id. Di sini yang akan saya bahas khususnya highlight-nya karena kita kan tadi berteman sharing tentang farmasi pembukaan PSPA Farmasi UGM khususnya untuk yang non-alumni ya. Di sini teman-teman persyaratannya apa aja nih? Yang pertama tentunya harus lulus dari sarjana farmasi ya. Utamanya harus akreditasi B dulu fakultasnya, dengan universitasnya juga akreditasinya minimal B. Jadi teman-teman bisa cek sendiri melalui website kampus ataupun dari Lab BNPT untuk akreditasi masing-masing dari program studi teman-teman dan juga akreditasi untuk kampusnya minimal B untuk bisa mendaftar sebagai mahasiswa apoteker di PSPA UGM. Yang kedua nih, IPK S1 minimal 3,51. Jadi harus cum laude ya. Nah, batasnya kan 3,5 ya. Harus cum laude dengan masa studinya maksimal 4,5 tahun. Jadi biasanya kalau teman-teman menempuh S1 secara normal di 8 semester, berarti masih ada kelonggaran tuh. Berarti 9 semester masih diperbolehkan untuk daftar di PSPA UGM. Lalu yang ketiga adalah fresh graduate dengan usia ijazah S1-nya tidak lebih dari 6 bulan. Lalu yang keempat nih yang harus digarisbawahi juga berarti bukan lulusan sarjana farmasi dari program alih jalur. Jadi yang seperti yang kita ketahui ada juga teman-teman mungkin yang dulunya adalah lulusan D3 atau D4 lalu ahli jalur untuk mengambil S1 dan kemudian pengen daftar PSPA di UGM gitu. Berarti syarat keempat tidak dipenuhi ya teman-teman. Kalau kayak gitu berarti memang merupakan mahasiswa dari alih jalur, jadi tidak bisa untuk mendaftar di PSPA UGM.
Lalu yang selanjutnya adalah untuk stok TPA nih. Stok TPA ini harus dari ujiannya harus dari PSPA-UGM atau yang dari Bappenas dengan skornya minimal 500 dengan waktu tes TPA tidak lebih dari 6 bulan saat pendaftaran. Jadi misalnya teman-teman nih daftarnya kan udah dimulai pembukaan nih dari akhir November kemarin ya Kak Siti ya, kalau saya nggak salah update itu di 29 November sampai di Desember. Berarti usia untuk skor TPA-nya nggak boleh lebih dari 6 bulan, berarti harus yang dekat-dekat gitu, atau teman-teman bisa tes ulang kalau memang udah pernah tes TPA ternyata udah expired nih, udah lebih dari 6 bulan. Lalu yang selanjutnya tentu setiap kali pendaftarannya butuh surat keterangan dokter yang pastinya dengan SIP, lalu surat keterangan kesehatan rohani dengan hasil tes MMPI, dari rumah sakit yang menyelenggarakan tes gitu. Biasanya itu dari rumah sakit akademik UGM sendiri, nanti dari PSPA akan mengarahkan untuk teman-teman yang akan masuk PSPA untuk tes di sana di RSUGM, ada di Sleman, Jogja tentunya. Lalu yang selanjutnya teman-teman harus mengisi surat pernyataan keaslian dokumen, jadi bermaterai gitu, nanti tanda tangan tentang keaslian dokumen-dokumen yang disubmit dari teman-teman. Lalu yang selanjutnya tentunya teman-teman harus ikut tes substansi yang diadakan oleh PSPA UGM dan harus lulus untuk passing grade-nya. Untuk next-nya sendiri, timeline, yang tadi sudah saya singgung juga, untuk pendaftaran online dan juga unggah dokumen-dokumen yang terlampir di persyaratan tadi, adalah dimulai dari 29 November kemarin, berarti udah mulai nih teman-teman ya, sampai 3 Januari 2023. Berarti kalau sekarang ini tanggal 28, teman-teman masih punya waktu kurang lebih seminggu nih untuk melengkapi berkas-berkasnya. Kalau memang mau mendaftar ke PSPA-UGM. Dan di tanggal 12 Januari ada tes substansi akademik yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Tes substansi akademik dilakukan dan diselenggarakan oleh PSPA-UGM. Jadi semacam tes mirip-mirip dengan tes UKAI nanti. Jadi sebenarnya materinya merangkum semua materi-materi S1 yang sebelumnya teman-teman juga sudah dapatkan di satu sebelumnya gitu. Jadi seperti ada sekitar 150 soal pada waktu saya dulu ya, ada 150 soal komplit nih dari mau klinis, industri, ataupun bahan alam, ataupun farmasi umum, semuanya dimasuk nih di tes substansi akademik. Dan pengumuman hasil seleksinya, seleksi tes substansi di 24 Januari 2023, serta pengumuman berkas-berkasnya tadi, apakah memenuhi dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh PSPA UGM, seperti itu. Untuk kegiatan akademiknya, untuk angkatan 2022 semester genap ini dimulai di 13 Februari 2023. Jadi ya sekitar 2 bulan ya untuk mengejar semua tes-tesnya. Nah, lalu di sini saya juga mau menjelaskan sedikit nih ke teman-teman tentang ketika nanti sudah menjadi mahasiswa profesi apoteker di PSPA UGM. Utamanya tentang kegiatan akademiknya. Yang pertama peminatan. Untuk peminatan sendiri, kelasnya umum ya teman-teman. Jadi ketika masuk nanti teman-teman akan jadi satu kelas, di mana mungkin dulu S1-nya ada peminatan klinis atau peminatan industri gitu, tetap masuk di nanti kelasnya umum, jadi baik klinis maupun industri dicampur gitu. Lalu untuk kurikulumnya sendiri akan ditempuh program PSPA profesi itu selama 2 semester dengan kuliah tatap muka dan tentunya praktek kerja profesi apoteker. Yang ketiga, sebagai ciri khas UGM nih, tentunya teman-teman akan banyak terlibat di kegiatan pengabdian masyarakat seperti kegiatan di desa binaan, konseling kesehatan gratis, ataupun kunjungan-kunjungan kesehatan ke berbagai pelosok. Dan tidak memungkinkan juga kadang-kadang jika terjadi bencana alam, seperti pada waktu saya profesi, saat itu ada gempa di Nusa Tenggara. Nah, itu beberapa mahasiswa juga banyak diterjunkan untuk pengabdian masyarakat. Gitu. Ada juga waktu itu, waktu saya
profesi sebelum pandemi ya teman-teman, itu ada juga kegiatan pengabdian masyarakat di Borobudur. Jadi di Candi Borobudur itu PSPA UGM bekerja sama dengan Persatuan Umat Buddha di Borobudur itu mengadakan pengobatan gratis untuk 10.000 pasien selama 2 hari. Jadi setiap kali menjelang Waisak di bulan Mei ya, jadi kita para mahasiswa itu diterjunkan. Jadi 2 hari full pengabdian masyarakat dengan jumlah pasien yang cukup banyak. Nah itu menjadi salah satu nih yang biasanya dinanti-nantikan sama teman-teman yang join di profesi UGM periode Februari. Jadi sebenarnya di profesi UGM itu ada 2 periode. Yang pertama masuknya di Februari, yang kedua masuknya di bulan Agustus. Jadi ada semester genap dan semester ganjilnya itu ada di Februari dan juga Agustus. Nah, yang paling menguntungkan nih kalau teman-teman bisa masuk nih di bulan Februari 2023, nanti kan pasti kegiatan kita sebutnya dulu Walubi. Jadi pengabdian Walubi itu dengan para Persatuan Umat Buddha Indonesia itu pengabdiannya hanya ada di bulan Mei dan itu biasanya hanya didapatkan oleh teman-teman yang bergabung di PSPA periode Februari. Lalu yang keempat, untuk kegiatan yang tentunya teman-teman akan dapat ketika bergabung di PSPA adalah untuk PKPA. Jadi untuk PKPA yang untuk peminatan tes umum yang terbaru ini, praktek kerjanya tentu di rumah sakit. Teman-teman akan dapat di rumah sakit, di industri farmasi, PBF, di apotek, dan juga puskesmas. Dan ini terbaru beda. Dulu kalau waktu di saya masih peminatan, dulu hanya dapat salah satu aja di RS atau industri, kemudian di apotek dan puskesmas. Dulu belum ke PBF, belum ke BPOM, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu nih hal yang menarik buat teman-teman yang bisa merasakan bekerja di semua bidang kefarmasian, bisa klinisnya dapat, industri dapat, pemerintahan dapat, distribusi dapat, apotek dan puskesmas juga dapat. Jadi bisa mencoba nih dan men-challenge diri, aku lebih cocok menjadi apoteker di bidang mana saja ya, gitu. Jadi salah satu yang menjadi perbedaan untuk PSPA UGM yang sekarang adalah peminatannya umum dan PKPA-nya di semua bidang pekerjaan. Ya, kurikulumnya ya teman-teman, jadi yang udah saya sebutin, teman-teman akan menjalankan 2 semester ketika di UGM. Semester pertama sendiri nanti teman-teman akan ada nih praktikum dan juga kelas. Jadi nanti ada belajar di kelas juga selama 1 bulan, kemudian praktikum juga selama 1 bulan. Lalu selanjutnya adalah teman-teman udah langsung join ke PKPA di apotek, di distribusi ataupun PBF, dan juga di puskesmas. Jadi untuk semester pertama ini teman-teman selain kuliah udah langsung bisa join PKPA, sudah langsung diterjunkan PKPA. Kalau dulu waktu saya semester pertama itu full semua pembelajaran di kelas, semua presentasi, GD, forum discussion, baru di semester 2 baru diterjunkan untuk yang terbaru adalah perbedaannya di semester pertama kuliah nih teman-teman kuliah dulu 1 bulan, praktikum juga, dispensing, kemudian teman-teman langsung join untuk PKPA distribusi dan juga PKPA di puskesmas. Lalu di next di semester 2, teman-teman ini akan langsung PKPA dari rumah sakit ataupun di industri. Dipisah ya dari distribusi dan puskesmas karena memang statusnya beda, lebih lama untuk waktu durasi penerjunan PKPA-nya. Ini mohon maaf saya ada rawat ya teman-teman untuk PKPA industri farmasi ini statusnya juga dilakukan jadi sama antara industri dan juga rumah sakit, jadi balance gitu. Teman-teman bisa dapatkan ilmunya sama-sama dalam. Ada juga mata kuliah pilihan. Jadi di semester 2 ada juga kuliah untuk mata kuliah pilihan 2 SK. Itu untuk breakdown dari kurikulumnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya nih, apa sih yang akan teman-teman dapetin jika teman-teman itu join di PSPA UGM?
Namanya teman-teman akan mendapatkan knowledge, yaitu pendidikan dan juga ilmu pembelajaran. Meskipun tadi kuliahnya hanya dalam waktu 1 bulan ya, 1 bulan di semester pertama dan 1 bulan di semester kedua, tapi tentunya itu akan sangat dipadatkan oleh para pengajar dan juga para pendidik tentang materi-materi yang akan teman-teman dapatkan. Dan lebih ciri khasnya adalah untuk profesi sendiri, karena sebenarnya kita sudah punya bekal dari satu ya. Jadi sebenarnya untuk profesi sendiri adalah overview. Jadi teman-teman akan review, akan lebih banyak forum diskusi, baik diskusi FGD maupun diskusi kasus yang akan membentuk bagaimana teman-teman itu bisa untuk terjun langsung nanti di PKP. Jadi nggak hanya belajar textbook aja yang dipelajari, enggak. Ini teman-teman akan lebih banyak speak up, lebih banyak forum diskusi, lebih banyak melatih public speaking teman-teman. Seperti itu. Jadi yang kedua, tentunya skill ya. Di sini teman-teman akan lebih diasah lagi skill-nya selama PKPK juga. Teman-teman akan banyak banget berinteraksi dengan masyarakat langsung, baik di rumah sakit, teman-teman berinteraksi dengan sejawat, yang lain, dokter, perawat, analis lab, dan lain-lain. Ketika menjoin ke PKPK industri, teman-teman akan belajar nih, gimana sih lini obat dibuat dari awal sampai akhirnya rilis, sampai akhirnya bisa dipasarkan seperti itu. Tentunya dengan sesuai dengan JKT, teman-teman akan banyak berinteraksi dengan teman-teman industri juga yang tentunya pasti sangat beda kulturnya dengan ketika teman-teman PKPK di rumah sakit ataupun puskesmas ya, di pelayanan ataupun juga ya. Selain itu, capability di sini teman-teman akan dituntut untuk bagaimana sih bertanggung jawab gitu. Leadership-nya akan lebih dimainkan karena tadi teman-teman yang dibayangkan ketika join PSPA bukan belajar lagi ya, tapi di sana itu teman-teman bagaimana show diri teman-teman gitu, menunjukkan sudah bawa bekal ini dari S1 aku. Jadi nanti di profesi itu kemampuan teman-teman untuk berinteraksi dan juga bertanggung jawab itu yang akan lebih di-up gitu. Jadi nanti kuliah dalam waktu 1 bulan di awal semester dan juga 1 bulan di akhir semester itu akan sangat banyak teman-teman itu diskusi dan juga tugas-tugas yang melibatkan teman-teman itu harus lebih banyak berinteraksi dan speak itu daripada kalau mungkin satu kan kita lebih ke textbook, kita ngerjain ujian seperti itu. Sangat berbeda ketika teman-teman sudah join di profesi, itu akan lebih dituntut untuk menunjukkan sikap profesional karena nantinya kita akan segera menuju ke dunia kerja. Dan yang terakhir adalah attitude gitu. Yang diharapkan dari lulusan SPH UGM sendiri bisa menjunjung tinggi yang tadi sesuai visi dan misi, mempunyai moral dan juga etika yang baik sebagai apoteker seperti itu. Karena tentunya teman-teman banyak juga ya yang sudah mendengar satu atau dua cerita terkait ya apoteker yang mungkin kadang berpraktik tidak sesuai dengan hukum-hukum ataupun sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi utamanya di situ nanti moral dan juga etika teman-teman yang akan lebih banyak dikembangkan selama 2 semester pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu dari proses praktek. Selanjutnya nih udah selesai nih sebenarnya Kak Kisti materi dari saya. Untuk informasi selanjutnya nih teman-teman bisa tuh kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang gimana sih SPA UGM. Tadi kan ada juga misalnya teman-teman mau ujian untuk tes substansi seperti apa, mungkin belum ada persiapan atau belum punya grup belajar, mungkin bisa for more information-nya kontak nih teman-teman dari Berteman Mas Maker ataupun teman-teman yang butuh untuk mempelajari persyaratan dan juga mungkin masih mau review lagi nih, nanti bagusnya untuk join di SPH UGM, Pak, apa sih yang akan ditawarkan ketika saya nanti join jadi mahasiswa di sana, bisa teman-teman cek langsung di websitenya ya teman-teman di apoteker.ugm.ac.id. Itu teman-teman yang mungkin tinggalnya di sekitar Jogja, Solo, Jawa Tengah gitu ya bisa langsung main aja gitu. Feel free untuk datang ke aplikasi UGM di Sleman, di kampus Sleman gitu.
Demikian sih, materi dari saya. Mohon maaf kalau misalnya penyampaiannya belum seperti yang diharapkan teman-teman ya. Kita feel free untuk discussion. Terima kasih untuk perhatian teman-teman di sini. Saya kembalikan ke Kak Isti. Oke, terima kasih Kak Surya penyampaiannya sangat inspiring banget ya untuk penyampaian dari PSPA UGM ini karena apalagi PSPA Mhm. UGM ini baru ya, jadi kayak hal yang baru Iya, bagi. Ada yang mau bertanya langsung teman-teman di kolom chat atau mungkin bisa raise hand. Kalau nggak ada, mungkin saya yang mengawali pertanyaan dulu kali ya Kak Surya. boleh boleh. Biasanya yang sering ditanyain sama teman-teman dari berteman apoteker adalah apakah Mhm, UKT yang dibayarkan itu sudah termasuk biaya TO, biasanya kan tryout nasional ada ya Kak ya. Nah, mhm apakah mhm. itu sudah termasuk biaya UKI juga? Apakah juga sudah termasuk biaya sumpah atau masih tambah lagi Kak? Kalau yang sekarang kan, kalau yang di website ya waktu itu kan untuk per semesternya untuk yang lulusan non-UGM sendiri, itu sekitar 30 juta dengan pendaftaran sekitar 750.000 ya, Kak, ya. Nah, Ya. kalau dulu waktu di sistem saya kan belum sistem yang seperti ini, dulu sistemnya masih UKT yang dari UKT 1 sampai 6. Nah, kalau dari dulu itu untuk sistem pembayarannya yang UKT, saya sebutnya UKT ya, atau mungkin teman-teman sekarang yang dari non-UGM nanti berarti sebutnya yang biaya 30 juta sekian itu hanya untuk, biaya semester 1 dan semester 2. Tapi sudah mencakup juga untuk, PKPA ketika teman-teman, terjun ke industri, ke rumah sakit, ataupun distribusi apotek dan juga di puskesmas. Kalau untuk biaya sumpahan lagi dan juga biaya STRA dan lain-lain itu nanti ada di semester 2. Jadi ada biaya lagi, kalau dulu itu sekitar dengan ragam sumpahan dan juga venue sumpahan, seperti itu dulu sekitar 2.500.000 sudah dengan pengurusan, berkas-berkas kelulusan kita sebagai apoteker. Jadi memang ada di luar biaya yang sudah dicantumkan di website ya. Jadi kalau untuk biaya yang dicantumkan di website itu sepaham saya adalah dia untuk semester 1 dan semester 2 aja. Tapi itu kan pada waktu saya ya, tapi untuk sekarang nanti mungkin bisa dikonfirmasi lebih lanjut lagi. Tapi biasanya untuk yang terupdate dari angkatan 2022 yang baru lulus kemarin untuk biaya administratif setelah kita lulus K KAI dan juga biaya sumpahan itu beda lagi. Tapi kalau untuk biaya UKI itu sudah termasuk ya. Jadi yang saya bahas biaya beda lagi di sini adalah biaya untuk administratif sumpahan dan juga eh, dokumen-dokumen yang kita dapatkan setelah sumpahan, pengurusan anggotaan dan lain-lain itu ada biaya lagi dan all in-nya ketika saya waktu itu adalah sekitar 2.500.000 itu. Oke, terima kasih Kak Surya atas jawabannya. Nah, ini sudah ada mulai banyak pertanyaan nih Kak di kolom chat. Yang pertama dari Kak Mhm. Yuni. Halo Kak Surya, perkenalkan saya Yuni. Izin Mhm. bertanya, untuk persyarat ijazah terhitung sejak kita selesai sidang atau ijazahnya turun ya? Karena saya selesai sidang bulan Juli, wisuda bulan ini, tapi ijazahnya belum turun sampai sekarang. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan Kak Surya. Oke, selamat malam Kak Yuni. Jadi kalau untuk ijazah ya, biasanya dari ijazahnya itu sendiri akan ada tanggal kelulusannya. Jadi yang sebenarnya yang dihitung dari masa 6 bulan tadi adalah yang tertulis di ijazah gitu. Biasanya kan ijazah eh, S1 apoteker dengan nama siapa, sarjana farmasi, diterbitkan di kota mana pada tanggal sekian. Nah, itu jadi tanggal terbit ijazah lah yang dipakai untuk perhitungan 6 bulan itu, bukan untuk tanggal kita selesai sidang ya. Saya selesai sidang bulan Juli. Nah, berarti yang wisuda bukan tanggal sidang ataupun tanggal wisuda, tapi tanggal di mana ijazah tersebut diterbitkan gitu. Jadi misalnya ternyata ijazahnya terbitnya di bulan ini, mungkin biasanya ijazah terbit itu di saat wisuda ya, seperti itu. Iya. Jadi yang dipakai adalah tanggal terbit dari wisudanya itu. Jadi kemungkinan mungkin jika wisuda di bulan ini, mungkin otomatis
ijazahnya akan terbit di bulan ini juga, berarti di Desember 2002 ya ini ya. Betul. Terima kasih Kak Surya. Berarti bisa dipakai ya kalau misalnya dari ijazahnya terbit bulan Desember ini karena masih Iya masuk bisa, dalam 6 bulan. masih masuk, masih baru anget fresh. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak dari Kak Cahya. Maaf Kak, izin bertanya, biasanya kuota penerimaannya di pendaftaran semester ganjil dan genap berapa ya? Lalu apakah sekiranya kuotanya disamakan untuk S1 UGM dan non UGM? Terima kasih. Silahkan Kak Surya untuk menjawab. Oke, terima kasih Cahya untuk pertanyaannya. Jadi di sini kuota penerimaan di semester ganjil dan genap itu berapa? Oh, jadi di semester genapnya kan mulai Februari dan ganjilnya mulai di Agustus ya. Kalau untuk kuota penerimaannya biasanya hampir sekitar 200 mahasiswa. Jadi itu baik di periode ganjil ataupun genap di setiap semesternya itu sekitar 200 kuotanya. Apalagi untuk sekarang kan karena Farmasi UGM sendiri sudah ada gedung baru, mungkin untuk kuotanya sendiri akan lebih banyak, bisa jadi lebih banyak, atau paling enggak tetap tadi di sekitar 200 gitu. Lalu untuk sekiranya kuotanya disamakan, oh pertanyaannya berarti apakah kuotanya itu S1 UGM ada persentasenya sendiri dan non UGM ada persentasenya sendiri? Sepertinya kalau untuk pertanyaan ini tidak ada kuota tertentu untuk yang S1 dari UGM ataupun yang non UGM, mutlak akan ditentukan terutama dari tes potensi substansi potensi akademik tadi dan juga tes TPA-nya. Itu untuk Kak Cahya ya tadi. Oke, jadi kemungkinan karena ini baru periode pertama ya, jadi mungkin belum bisa kita petakan ya berapa kuota yang non UGM. Biasanya rata-rata sekitar 200 ya Kak Surya. 200 ya. Selanjut dari Kak Anissa Murti. Kak izin bertanya, untuk tes MMPI-nya harus di rumah sakit yang ditentukan atau bebas? Terima kasih. Kalau Silahkan. untuk tes MMPI-nya Anissa, jadi memang di rumah sakit yang ditentukan, yaitu di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Atau memang itu informasi yang terbaru yang saya dapatkan. Atau teman Kak Anissa ini bisa langsung kontak ke kontak person yang ada di websitenya apoteker.farmasi.ugm.ac.id jika memang ada nih kelonggaran untuk tes MMPI di rumah sakit lain, misalnya ternyata posisinya bukan di sekitar Jogja seperti itu, atau misalnya di luar daerah seperti itu gitu. Tapi kalau saya yang saya pahami itu memang harus wajib di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada karena sebenarnya tes MMPI-nya juga itu sudah termasuk di rangkaian pendaftarannya tadi. Nanti teman-teman bisa cek detailnya di websitenya ya teman-teman. Tadi memang saya hanya mengambil garis besar untuk submit dokumen, kapan tesnya, dan juga kapan pengumumannya. Itu. Jadi sebenarnya dekat-dekat kok untuk tes MMPI-nya gitu. Jadi bisa memungkinkan teman-teman untuk ke Jogja dulu karena memang untuk tes substansinya juga tidak online ya, offline. Jadi biasanya berdekatan dengan periode tes substansi itu, kayak misalnya SBM gitu ya, kayak waktu SBM berdekatan gitu, dia juga akan tes MMPI juga. Jadi misalnya teman-teman di sini kendalanya adalah jarak, misalnya jauh gitu dari Jogja, bisa. Jadi bisa sekali jalan misalnya ke Jogja dalam jangka waktu tertentu itu antara tes MMPI dan juga tes substansinya itu nggak berjarak jauh, jadi masih bisa lah, nggak harus yang bolak-balik gitu. Oke, sip. Terima kasih Kak Surya atas jawabannya. Karena kalau misalnya kita nggak dapat dari jawaban dari Kak Surya, mungkin kita bingung ya, karena nggak ditulis langsung di websitenya. Jadi Iya. dari rumah sakit yang ditunjuk, yaitu di rumah sakit UGM. Oke, terima kasih Iya. Kak. Kita lanjut ke Kak Dwi Wirawan. Untuk persiapan UKAI di UGM bagaimana ya Kak? Apakah ada pendampingan khusus dari Prodi PSPA? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dwi. Jadi untuk persiapan UKAI di UGM itu ada pendampingan khusus dari dosen-dosen dan juga dari alumni yang sudah lulus PSPA sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman nih masuk di angkatan Februari 2023 besok, teman-teman akan dapat pendampingan dari kakak-kakak lulusan tahun 2022. Nanti pendampingannya selain dari alumni,
ada juga langsung dengan dosen-dosen terkait mata kuliah yang akan diujikan di UKAI. Jadi nanti teman-teman itu sistemnya sekitar 6 ketika sudah selesai PKPA, ataupun kadang dibagi juga timeline-nya. Ada yang dapat pendampingan dulu ketika beberapa join PKPA, ada yang dibalik PKPA dulu dapat pendampingan dulu. Nanti itu timeline-nya juga akan disesuaikan jadwalnya dari akademik ya. Yang jelas teman-teman akan dapat pendampingan dari dosen dan juga dari alumni gitu. Dosennya juga nanti akan dibahas seperti tryout, seperti pendalaman materi juga, materi-materi yang khas untuk diujikan di UKAI. Tentunya kan ada kisi-kisi dan lain-lain seperti itu akan dibahas saat pendampingan itu. Jadi teman-teman akan dapat 2 nih. Kalau dulu zaman saya hanya dapat pendampingan dari dosen saja, tapi sekarang nih yang terbaru teman-teman juga dapat di pendampingan dari kakak tingkat. Jadi akan lebih enak dan fleksibel ya, feel free to ask gitu. Dan itu menurut saya sangat membantu banget sih nanti buat teman-teman yang memang untuk persiapan UKAI-nya gitu. Oke, Dwi. ini ya Kak, dari mahasiswa juga ikut membantu dari... Iya, jadi ada nanti tentornya. Jadi sebutnya tentor gitu. Jadi nanti ada kakak tingkat nih, utamanya yang mungkin nilai UKA-nya terbaik seperti itu. Kemarin sih info dari di angkatan bawah saya ya, karena saya kan 2020 nih. Jadi yang terbaru dari 2022 itu udah jalan. Angkatan yang 2021 atau yang tidak memungkinkan angkatan yang lebih senior lagi itu yang memberikan pendampingan gitu, dan itu difasilitasi secara resmi oleh fakultas. Jadi bukan misalnya kayak misalnya angkatan PSPA menghubungi alumni Kak minta bimbingan tuh enggak, tapi ini legal langsung dari fakultas yang meminta untuk ada beberapa alumni-alumni yang ditunjuk untuk pendampingan ke adik-adik yang akan UKAI. Oke, apakah dibentuk kayak grup-grup kecil gitu per mahasiswa atau mahasiswa alumninya diundang kayak jadi satu kelas bareng ngajar gitu atau gimana? Biasanya untuk teman-teman alumni yang ada di luar kota itu biasanya by Zoom. Tapi kalau untuk teman-teman yang ada di sekitar Jogja ataupun baik di Jogja ataupun sekitar Jogja yang dekat-dekat seperti Solo gitu, biasanya ada kelas langsung gitu. Kadang ada jam tambahan juga di weekend, Sabtu ataupun Minggu, menyesuaikan jadwal dari teman-teman alumni itu. Kalau yang jadwal Senin sampai Jumat biasanya pendampingannya tetap utamanya dari dosen sih Kak. Gitu. Oke, keren banget ya dari PSPA UGM ternyata pendampingannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Karanita nih. Malam Kak Surya, salam kenal. Makasih udah mau sharing Salam bareng-bareng. kenal juga. Beda nggak Kak rasanya perkuliahan belajar S1 versus PSPA UGM? Mohon tips dan triknya ya Kak untuk teman-teman yang persiapan masuk PSPA menurut Kakak. Oke. Bedanya kuliah S1 sama waktu PSPA itu tentunya beda banget ya. Seperti tadi udah sempat saya sebutin juga waktu presentasi. Kalau S1 tuh kita cenderung belajar gitu. Kita cenderung diajarin dari dosen-dosen materi ini, nanti belajar, nanti ujian gitu. Kita belajar, kita lebih banyak menghafal, kita praktikum juga, tapi praktikumnya kan masih intern gitu ya di dalam kampus gitu. Nah, ketika teman-teman PSPA itu pembelajarannya teman-teman dituntut untuk mandiri dan juga untuk show off kemampuan teman-teman nih gimana gitu. Jadi dilatih untuk menjadi seorang profesional gitu, karena bekalnya tentu teman-teman sudah dapat dari S1, nanti pengajar-pengajar di PSPA itu hanya akan overview gitu. Jadi meskipun menyampaikan materi pun tidak akan sedetail ketika teman-teman ada di S1 gitu. Ibaratnya hanya akan overview secara singkat dan cepat, apalagi tadi masa pembelajaran tatap muka sendiri hanya 1 bulan di semester 1 dan 1 bulan di semester kedua ya. Ketika yang kita tahu sendiri kan 1 semester hanya ada 6 bulan gitu. Jadi teman-teman hanya akan sekitar 2 bulan nih belajarnya gitu. Nah, di S1 sendiri teman-teman kan lebih banyak belajar textbook. Kalau di PSPA teman-teman tuh akan lebih banyak praktis gitu, berpraktek gitu. Ketika teman-teman ada kelas pun di situ akan lebih dituntut untuk teman-teman join GD, diskusi gitu. Dosen-dosen metode pembelajarannya lebih akan banyak memberikan kasus nih, baik ini tentang kasus klinis ataupun kasus industri ataupun
apapun itu untuk didiskusikan bersama gitu. Jadi teman-teman akan dituntut untuk lebih banyak interaksi dengan sesama teman-teman untuk membuat ini gimana sih kita harus diskusi gitu. Teman-teman akan lebih banyak presentasi, teman-teman akan lebih banyak public speaking-nya diasah gitu. Karena apa? Karena di PSPA di sini teman-teman adalah dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja gitu. Di mana dunia kerja itu tidak selamanya hanya textbook, tidak selamanya hanya dari slide PPT atau Google Drive gitu. Cuman teman-teman lebih banyak untuk dituntut untuk praktis nih dan berpikir kritis ya tentunya ya. Lalu untuk tips dan triknya untuk teman-teman yang mau persiapan masuk PSBA, yang pertama adalah tes masuk dulu nih, harus lolos tes masuk dulu ya, harus lolos tes masuk dulu, tentunya teman-teman harus belajar nih, teman-teman harus menyiapkan bekal, utamanya untuk tes potensi akademik dan juga tes MMPI, karena pada waktu saya tidak banyak yang lolos tes MMPI, jadi banyak remedi gitu, jadi ulang-ulang, itu kan tes psikologis juga ya. Jadi ulang-ulang bisa hampir 2 kali, 3 kali, yang sekali lolos itu bisalah dihitung dengan jari. Nah, itu teman-teman harus menyiapkan bahwa karena di situ kan bisa untuk ngetes teman-teman ya, ready siap nggak sih untuk join ke program sarjana profesi apoteker gitu. Untuk step lebih lanjut di atas S1 gitu. Jadi teman-teman selain harus siapkan tes potensi akademik, teman-teman juga harus siapkan nih ibaratnya istilahnya mentalnya dan juga kesiapannya gitu. Karena di situ kan nanti teman-teman yang nggak bisa bohong kalau tes MMPI-nya nggak lolos kan sayang banget ya, sudah melalui tes substansi akademik yang bisa kita pelajari, udah berhari-hari terus gagal di tes MMPI. Itu utamanya untuk teman-teman yang mau masuk SPA, satu diniatkan dulu memang siap untuk masuk supaya nanti tes MMPI-nya lancar. Yang kedua adalah tes potensi akademiknya, tentu teman-teman harus siapkan nih materi S1, belajar dari diskusi sebelumnya, apa aja sih yang akan diujikan, nggak akan jauh dari materi-materi S1 yang sudah teman-teman dapatkan gitu. Materi-materi umum tentunya, baik itu industri, klinis, ataupun bahan alam, ataupun juga materi distribusi, perundangan, semuanya ada sih di tes substansi akademik. Lalu untuk itu kan tadi untuk persiapan masuk ya, kalau sudah jadi mahasiswa gitu, untuk tips dan triknya pintar-pintar manajemen waktu gitu, karena pastinya akan sangat banyak sekali tugas dengan waktu yang sangat sedikit gitu. Tapi teman-teman baru masih mengerjakan tugas ini sudah harus segera masuk ke PKPA gitu kan, udah harus pindah misalnya PKPA-nya di luar kota, udah harus cari kosan cepet-cepet kayak gitu. Nah, time management sih teman-teman kalau memang di PSPA itu lebih ke time management teman-teman gitu, harus pintar-pintar mengelola waktu gitu, karena kan kalau kita overwork juga, belajarnya terlalu diforsir juga kan jadinya nanti pasti jadinya sakit atau drop gitu. Jadi teman-teman time management aja gitu. Kalau untuk ilmu sebenarnya kita nggak harus jadi yang pinter banget gitu di kelas itu, atau kita nggak harus jadi yang paling wah di kelas itu dengan paham semua materi gitu. Tapi kita harus jadi seseorang yang paham gitu. Jadi teman-teman harus pahami aja materi gitu. Ketika teman-teman pahami materi, pasti lancar kok sih sampai UKAI juga kan goals-nya kalau PSPA kan yang dimau adalah UKAI-nya lulus gitu ya jadi apoteker. Teman-teman harus bisa banyak time management yang pertama, yang kedua adalah bisa untuk mengambil celah nih. Jadi gimana sih teman-teman bisa memanfaatkan link dan koneksi teman-teman gitu. Belajar dengan teman-teman, mengambil tips dan bagaimana sih cara-cara teman-teman aku yang ibaratnya pinter-pinter bisa belajar kayak gitu. Jadi nggak harus jadi yang paling kalau di SPA. Itu nggak harus jadi yang paling untuk bisa lulus dan untuk bisa mendapatkan hasil yang sama. Jadi istilahnya effort-nya cukup, itu tetap teman-teman akan bisa berhasil. Jadi itu aja sih tips dan triknya. Yang pertama tentunya harus masuk dulu ya, baru bisa menerapkan untuk yang tips dan trik selanjutnya tadi. Gitu. Oke, Ada lengkap banget lagi? nih jawabannya dari Kak Surya. Terima kasih, Kak. Nah, lanjut dari pertanyaan Kak Karisa. Selamat malam, Kak. Perkenalkan saya Karisa. Izin bertanya Malam. untuk surat keterangan sehat, apakah ada tanggal kadaluarsanya ya?
Kebetulan 1 bulan lalu saya melakukan tes kesehatan di puskesmas di daerah saya. Apakah masih bisa digunakan? Terima kasih. Oke, selamat malam Kalista. Biasanya untuk surat keterangan sehat sendiri kan ada masa berlakunya ya. Kalau memang formatnya itu biasanya ada berlaku sampai kapan kayak gitu. Tapi kalau untuk masa 1 bulan sepertinya masih, kalau misalnya di surat keterangan itu disebutkan ada masa berlakunya, berarti Karissa ngikutin aja yang di masa berlaku surat keterangan sehat itu. Tapi kalau nggak ada, biasanya kalau untuk masa 1 bulan ya, biasanya tuh surat keterangan sehat hanya dalam kurang dari 1 bulan sih gitu. Jadi untuk amannya mungkin bisa cek lagi ya, daripada nanti gagal di berkas kan sayang ya gitu. Karena tes kesehatan kan juga nggak lama, juga nggak ribet juga, sekarang juga difasilitasi di semua pelayanan kesehatan gitu. Jadi untuk amannya sendiri kalau sudah 1 bulan, kalau dari saya sendiri prefer untuk tes lagi aja gitu, daripada kan sayang gitu kalau gagal hanya di administratif berkas gitu kan, jadi sayang nanti, malah jadi kecewa sendiri, "Kok dulu aku nggak tes lagi ya?" Gitu. Jadi daripada kecewa di belakang, nggak ada salahnya untuk tes kesehatan lagi gitu. Gitu sih, Karissa. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan Kak Sally. Malam Kak, Mhm. perkenalkan saya Sally Aprilia Putri. Kak, boleh tolong jelaskan kembali mengenai MMPI Kak? Oke ya, tes MMPI itu sendiri adalah, untuk, mengecek kesiapan kita secara psikis ya. Jadi nanti tuh tes MMPI itu ada juga wawancara dengan psikolog gitu. Jadi nanti ada mengerjakan lembar soal, setelah itu asesmen selanjutnya adalah kita ada diskusi dengan psikolog. Jadi sudah semacam ya semacam tes psikologi gitu. Jadi nanti ada penilaian sendiri dari psikolog pada waktu itu. Saya ada tes. Jadi kayak tesnya ya, kalau teman-teman pernah, mungkin teman-teman mungkin ada ya yang pernah mencoba atau pernah buka-buka tes mau masuk kerja kayak gitu kan, kadang-kadang ada juga tes psikologisnya. Jadi ada tes psikologisnya secara tertulis, nanti ada juga teman-teman itu berdiskusi dengan psikolog gitu, dan pertanyaannya, penilaian-penilaiannya semua dari psikolog medis tersebut gitu. Jadi nanti akan di-scoring, keluar skor yang akan dilaporkan ke prodi PSPA gitu. Nanti ada batasnya nih, batas segini ini bisa bisa dilanjutkan tapi dengan remedial lagi. Jadi nanti teman-teman ngerjain lagi soal tes yang tertulis tadi, lalu wawancara lagi dengan psikolog sampai bisa memenuhi dengan kriteria yang dimau dari tes MMPI sendiri itu. Karena tes MMPI mutlak semuanya dilakukan di rumah sakit. Jadi penilaiannya benar-benar dari psikolog klinis dari rumah sakit yang ditunjuk gitu. Untuk nanti ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya untuk jawaban MMPI ya, karena mungkin kadang masih banyak yang bingung MMPI itu Iya, gambarnya seperti MM apa itu sih? seperti apa gitu, tesnya gimana gitu ya, Kak, ya. Kita lanjut kali untuk ke pertanyaan Kak Naura. Kak izin bertanya, untuk tes substansinya, apakah ada jenis soal tertentu yang paling banyak keluar? Misalnya di beberapa tes masuk PSPA di Univ A, soalnya lebih ke industri, di Univ B lebih ke klinis. Di UGM, Mhm. apakah tes substansinya sama rata? Dan sekiranya apakah soal tesnya kurang lebih seperti UKA? Iya, Kak. Silahkan Kak Surya, mungkin bisa langsung dijawab. Untuk tes PSPA, tes substansi ya, tes tertulis untuk masuknya itu rata sih untuk proporsinya disesuaikan dengan SKS-SKS-nya gitu. Jadi nanti pasti akan lebih banyak soal apa, seperti itu juga disesuaikan dengan SKS yang akan teman-teman dapatkan. Jadi bisa dilihat. Jadi tadi kan sudah di-share juga ya untuk berapa SKS-nya. Jadi paling enggak teman-teman bisa ada gambaran nih, kan tadi udah saya sebutin juga industri sama klinis sama-sama 8 SKS gitu. Jadi tidak akan jauh beda di tes substansinya itu, proporsi bobot untuk soal tes industri dan juga klinis tuh jadi tetap sama sih 50-50 gitu. Nggak lain juga untuk materi-materi yang lainnya. Materi-materinya semuanya sebenarnya dari materi S1 dan benar dari Kak Naura kalau memang materi tes masuknya itu tuh nggak jauh beda dengan UKI gitu. Karena sebenarnya tuh untuk tahu aja sih
berapa sih itu skornya yang mau masuk nih gitu kan, paling enggak berarti kesiapan untuk masuk ke SPA itu bisa tergambar gitu dari tes substansi yang sudah teman-teman kerjakan gitu. Nggak jauh beda dengan UKI, tenang aja. Itu pasti kalau teman-teman sudah persiapan pasti bisa kok gitu. Dan bentuk soalnya pun pilgan ya, bukan yang uraian seperti ujian di S1, kadang-kadang kan ada yang uraian seperti itu. Jadi teman-teman juga punya pilihan tuh gitu. Yang penting tadi paham aja gitu. Tapi bisa untuk mengerjakan tes kompetensinya gitu. Selain itu juga teman-teman harus banyak latihan soal seperti itu. Latihan-latihan buku-buku kumpulan soal UKA itu sekarang juga sudah banyak ya. Tadi juga sempat disinggung juga dari Kak Kristi kalau di teman juga ada buku siapan UKI. Nah paling enggak teman-teman ada punya gambaran tuh untuk tes masuknya itu nggak akan jauh berbeda dengan soal-soal yang akan diujikan di UKI. Terus ini juga nggak ada yang industri banget nih yang banyak gitu, enggak, semuanya rata. Industri, klinis, ataupun materi-materi distribusi perundangan, lalu materi-materi farmasi klinis, farmasi analisis gitu ya, untuk farmasi manajemen gitu semuanya sama rata gitu. Karena tadi kan saya sempat bilang ya kalau soalnya itu ada sekitar 200 gitu. Jadi tentunya itu akan mencakup semua materi di S1 gitu dengan proporsi yang disesuaikan gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikirin kebanyakan industri nih, aku dulu anak industri, santai aja ya, jangan merasa aman gitu. Teman-teman harus akan belajar nih, harus terus kayak merasa bahwa oh saya nggak aman nih, saya harus belajar nih. Jadi ketika teman-teman punya niat itu gitu, teman-teman akan ada rasa pengen belajar terus gitu, nggak yang istilahnya kayak aku udah anak klinis, aku bisa nih pasti untuk ngerjain karena kayaknya soalnya banyakan klinis nih, soalnya klinisnya 8 SKS. Nggak seperti itu gitu kan ya, karena setiap tahun itu soal update ya, dan saya sebagai alumni juga tidak terlibat langsung tahu setiap tahun itu soalnya seperti apa kayak gitu. Nah, tapi dari pengalaman itu sendiri, dari tahun ke tahun soalnya itu selalu update dengan proporsi yang sama gitu. Jadi teman-teman tenang aja, tetap belajar aja gitu kuncinya. Tuh, untuk Nora ya. Seperti Oke, bertanya. sip. Makasih banyak Kak atas jawabannya. Cukup komprehensif ya jawabannya. Uh, uh, Kemudian dari Kak Seli mungkin tadi sama ya pertanyaannya, gambaran mm-mm. SMI. Kita lanjut ke Kak Vina. Selamat malam Kak, izin bertanya, di UGM tertera biaya pendidikan 30 juta per semester. Apakah sudah termasuk SKS, SPP, dan sebagainya? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, makasih Kak Vina ya. Untuk biaya pendidikan 30 juta itu tadi sudah all in ya. Berarti itu sudah biaya untuk SKS di semester 1 ataupun di UGM sih tidak mengenal SPP ya. Jadi memang semuanya itu sudah rata gitu. Ketika teman-teman membayarkan biaya pendidikan pada semester 1 itu berarti sudah mencakup semua kegiatan di semester 1. SKS, SPP atau mungkin yang mungkin disebut teman-teman dengan uang gedung seperti itu semuanya sudah all in. Jadi sudah rata jadi satu gitu, bayar bersih gitu istilahnya. Nah, untuk semester 2 juga seperti itu. Yang berbeda adalah tadi yang udah saya sebutkan juga di pertanyaan awal Kak Cici tadi adalah biaya lain-lain di luar 30 juta itu adalah biaya untuk sumpahan dan juga administratif setelah teman-teman itu lulus dari PSPLGM gitu. Itu aja sih Kak. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Halo Kak Kisti. Suaranya sepertinya hilang ya. Sinyal saya sebentar. Oke Kak Surya ya, kita lanjut dulu. Saya backup aja Kak Kistinya. Iya, Oke. oh ya. Mm-mm. Oke, mungkin teman-teman ada yang masih ditanyakan. Sebentar ini ada masih beberapa Kak Surya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya terkait dari Kak Safira. Selamat Mm-mm. malam Kak, perkenalkan saya Safira, mohon izin bertanya untuk tahap ujian kefarmasian atau substansi tadi ya di UGM Mm-mm. apakah
ada nilai minusnya tadi? Atau dia sistemnya ya benar salah aja? Ada nggak tadi? Oke, untuk tes potensi akademiknya ya, itu bentuknya pilihan ganda ya teman-teman. Tadi sekitar 200 soal. Itu pilihan ganda, nanti jika benar itu poinnya 1, jika salah itu tidak ada minus, dan jika tidak diisi atau tidak dijawab itu nilainya 0. Jadi tidak ada sistem minus nilai gitu. Jadi yang ada cuman ketika teman-teman benar akan dapat poin 1 gitu. Jadi ketika teman-teman benar semua nih nilainya akan 200 gitu. Jadi nggak ada sistem minus kok, tenang aja, nggak akan dikurangi poin ketika teman-teman jawabnya salah gitu. Dan ketika teman-teman nggak dijawab pun itu nggak akan dihitung salah, akan dihitung 0 gitu. Jadi tidak akan mengurangi poin teman-teman. Di itu. Oke, berarti sistemnya kayak UK ya, nggak terkait satu Iya, sama. satu Sama. soal 1 menit tadi ya? Iya, satu soal 1 menit selama 200 Oke. menit, satu soal Nah, poin 1. oke. Nah, untuk teman-teman ya, ini sekedar apa ya, tips aja kalau teman-teman ada soal masuk PSPA seperti soal UK ini, teman-teman harus bisa mempersiapkan diri, selain mempersiapkan materi, tapi juga mempersiapkan hal lain. Karena pengalaman pribadi nih, dulu ketika mau ujian di UAD, dulu saya ya, soalnya itu sistemnya sama, 1 soal 1 menit. Nah, itu teman-teman kalau bisa dipersiapkan itu, metode belajarnya ya harus metode belajar UK, jangan metode belajar yang, misal, kayak kalau di ITB itu kan ada soalnya itu ada esai, ada isian singkat, dan ada pilihan ganda. Nah, itu kan dia metode metode soalnya berbeda ya. Nah, berarti teman-teman harus bisa, mengerjakan soal itu ya dengan cepat dan benar, ya dituntutnya seperti itu kalau UK itu. Nah, dan juga mungkin, beberapa tips juga terkait, pengerjaan soalnya itu biasanya kalau saya dulu adalah hitungannya itu di akhir, apapun hitungannya itu di akhir kalau saya. Mungkin Kak Surya nanti bisa, ada tips juga terkait gimana sih pengerjaan UKAI gitu, soal soal UKAI gitu ya. Nah, mungkin Kak Kisti bisa bergabung lagi? Ya, terima kasih Kak Bayu sudah menghandle. Mohon maaf teman-teman atas hal teknis. Ini tadi udah sampai di mana ya? Ya, tadi pertanyaannya sampai Kak Safira. Safira, udah muncul lagi nggak pertanyaannya di kolom chat? Udah hilang sih kalau chatnya pertanyaannya. Iya. Coba saya Masih lanjutin ada dulu nih. ya untuk pertanyaannya aja, nanti mungkin selebihnya dilanjut oleh Kak Kisti ya. Oke, Pertanyaan oke. selanjutnya nih Kak Surya terkait, ini dari Kak Iim. Kak izin bertanya, untuk kuliah PSPA itu kan ada 2 semester. Untuk biaya mahasiswa non alumni UGM per semesternya berapa? Tadi udah dijelasin mungkin ya, saya jelasin ulang aja Kak biar, menyingkat waktu. Jadi Ya. kuliah per semesternya itu 30 juta per semester, sistem UKT ya, uang kuliah tunggal? Uang kuliah tunggal itu untuk ini, untuk yang dari alumni. Kalau misalnya Mhm. dari non alumni dia untuk semester 1 dan semester 2 itu 30 juta untuk biaya perkuliahannya. Udah all in semua itu tadi, Kak. Oh, all in ya, oke. Jadi itu ya Kak, 30 juta belum termasuk biaya sumpah ya, tadi? Iya, biaya sumpah dan administrasi Sendiri. setelah ya UKAI. Oke. Kemudian, ada yang terakhir ini dari Kak Dwi Wirawan. Kak, apakah ujian substansinya seperti UKAI yang metodenya 1 soal 1 menit? Ya, barusan kita bahas ya. Jadi emang, metodenya seperti UKAI, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus bisa mempersiapkan UKAI mulai dari sekarang gitu. Harapannya nanti ketika, sudah siap ketika teman-teman mau masuk PSPA, harapannya lagi pas PSPA, mau jadi apoteker sudah siap lagi gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin Kak Surya ada tips dan trik untuk pengerjaan soal UKAI dulu pas mengerjakan gitu? Mungkin biar teman-teman ada gambaran juga gimana sih kok pengerjaan harus 1 soal 1 menit itu manajemen waktu dan manajemen pengerjaan soalnya itu gimana? Mungkin dari Kak Surya bisa sedikit sharing nih.
Oke Kak Bayu, makasih. Jadi untuk dulu waktu UKAI ya teman-temannya, itu ketika metode 1 soal 1 menit dengan ujian CBT ya pada saat itu ya. Sekarang juga mungkin kayaknya juga masih CBT ya teman-temannya. Jadi waktu dulu kan sangat terbantu banget itu dengan ada bendera untuk kita ngepin soal-soal mana yang belum kita kerjain gitu. Jadi kalau saya sendiri sih dulu nggak ngerjain urut ya. Dulu sama sih saya ngerjain itu yang soal-soal hitungan, baik hitungan yang kimia analisis ataupun hitungan yang terkait manajemen tuh, yang hitung-hitungan uang dan pokoknya yang istilahnya hitungan angka itu banyak saya kerjain duluan. Sama karena dulu saya dari peminatan klinis ya, dulu kan masih peminatan ya, kalau sekarang sudah umum, itu soal-soal klinis dulu saya kerjain gitu. Semua klinis itu istilahnya harus selesai dulu gitu. Kalau saya sih dulu bikin kayak capaian buat diri sendiri gitu. Aku mau di menit kesekian klinis itu udah selesai sekian persen gitu. Karena terbantu juga itu dengan bendera hijau dan bendera merah kan. Kalau hijau masih ragu-ragu, kalau merah itu kosong belum kita kerjain gitu. Rata-rata dulu sih kalau saya karena tahu ya kapasitas diri, ketika teman tahu kapasitas diri teman-teman sendiri gitu, teman-teman pasti akan lebih punya kecenderungan, kuat di mana nih, di klinis atau mungkin di industri atau mungkin di kimia analisis atau mungkin di farmakologi gitu, teman-teman pasti yang bisa menilai diri itu teman-teman sendiri gitu. Kalau dulu saya karena saya sangat, lumayan confident dengan klinis saya, dulu klinis itu saya kerjain duluan. Baru setelah klinis saya kerjain duluan, hitungan-hitungan yang membutuhkan waktu itu saya kerjain yang kedua. Dan karena saya sadar diri bahwa saya sangat, eee, kurang pede dengan materi-materi industri, itu yang saya tinggal gitu, karena butuh untuk, spend waktu lebih, kalau saya dulu gitu sih, Kak. Jadi karena butuh spend waktu lebih, jadi saya bacanya lebih, "Oh, aku harus baca lagi ini," gitu, soal-soal ini, gitu. Karena, kita nggak confidence gitu, kita kita, nggak tahu ini bener apa enggak ya kalau mau jawab ini. Jadi daripada kita bingung-bingung itu di depan, teman-teman bisa tinggal gitu. Dan untuk soal KAI sendiri kan nggak urut ya teman-teman gitu, dan itu mencar gitu, nggak urut hadis nomor 1 sampai 30 misalnya, klinis semua, nggak seperti itu. Jadi, karena dia random gitu, karena apalagi CBT dengan banyak tipe gitu, jadi teman-teman pintar-pintar untuk cepat-cepat untuk, pindah soal gitu. Jadi jangan wasting time, soalnya udah dibaca itu kan udah jalan sekitar 30 detik, soalnya udah dibaca gitu tapi bingung jawabannya, terus akhirnya pindah lagi. Kita berarti udah rugi 30 detik. Nah, di sini time management teman-teman yang harus teman-teman garis bawahi, yang pertama saat ngerjain soal UKAI dengan metode 1 menit 1 soal, time management dulu pertama gitu. Jangan, sering wasting time gitu, jangan ngerasa banyak bingung waktu di soal gitu. Bingungnya nanti aja kalau pas udah keluar gitu, nilaiku berapa ya, kayak gitu. Jadi jangan bingung, manajemen waktu dulu yang pertama. Yang kedua adalah tadi, teman-teman harus tahu kapasitas diri teman-teman gitu loh. Teman-teman confidence untuk percaya dan yakin menjawab soal dengan benar itu yang soal apa gitu. Kalau teman-teman yakin PPOB teman-teman, validasi metode teman-teman, semua ilmu industri teman-teman itu sudah di luar kepala, sok atau mangga langsung aja gitu kerjain industri dulu gitu. Pastikan itu benar gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah kehabisan waktu kan jadi yang sudah menjadi prioritas pertama tadi teman-teman nggak bingung nih, aku harus cek ulang lagi nggak ya gitu. Nggak harus seperti itu. Jadi teman-teman sudah yakin tadi, jadi teman-teman masih punya sisa waktu untuk cross check lagi soal-soal yang prioritas ketiga teman-teman. Misalnya yang prioritas ketiga itu adalah, yang teman-teman nggak yakin jawabannya atau nggak nemu jawabannya atau bingung jawabannya, teman-teman bisa spend atau habiskan waktu di soal-soal prioritas ketiga. Itu aja sih untuk tips UKAI-nya, manajemen waktu sama, tahu kapasitas diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa sama kayak teman-teman kita yang tahu, "Oh, aku bisa banget di soal apa nih," gitu. Aku yakin banget untuk ngerjain prioritas-prioritas soal aku yang mana dulu gitu. Jadi teman-teman, sukses buat persiapannya, pokoknya persiapan dengan baik aja dan yakin aja pasti lulus kok, gitu Kak Bayu. Oke, terima kasih Kak Surya atas jawabannya yang cukup komprehensif ya dari awal sampai akhir jawabannya cukup insightful. Mhm. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya Kak.
Jadi mungkin Iya. akan saya simpulkan bahwa dari presentasi Kak Yuli ini, Kak Surya, bisa disimpulkan bahwa UGM ini memang sangat menarik ya dari segi persyaratan, walaupun bisa dibilang cukup tinggi, tapi cukup worth it untuk dicoba. Dan dari Kak Surya pun sudah share banyak banget tips dan triknya, baik tips dan trik masuk PSPA ataupun tips dan trik menjalani struggle ketika menghadapi PSPA-nya UGM sendiri. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Surya atas waktunya dan tentu juga terima kasih kepada antusias dan kehadiran teman-teman semua dalam menyimak dan mengikuti acara ini sampai akhir penyampaian dari Kak Surya. Harapannya dari diskusi ini menambah insight untuk teman-teman dalam memilih PSPA, terkhususnya PSPA UGM ini. Oke teman-teman, jadwal kita hari ini adalah refreshment quiz ya. Mungkin bagi Kak Surya, kalau misalnya masih ada waktu boleh stay, atau mungkin jika ada kesibukan yang lain, kami tidak memaksa untuk stay juga, boleh untuk Oke. aktivitasnya. Oke Kak Kisti, saya Oke izin live teman. aja ya. Oke, terima kasih Kak Ya, Surya atas terima waktunya kasih Kak. semuanya. See you Selamat next time. malam. Semoga sukses selalu ya. Saya izin live ya. Terima kasih Kak Surya. Oke teman-teman, kita akan ada refreshment quiz, cuma sedikit kok, cuma 5 soal. Teman-teman bisa join quizzes, linknya nanti mungkin akan di-share oleh admin di kolom chat. Jadi kita akan mengerjakan quizzes bersama-sama dengan waktu estimasi yang kita berikan adalah 5 menit aja. Jadi dari 15 sampai 20 kita akan mengerjakan kuisi selama 5 menit karena hanya 5 soal ya teman-teman. Terus nanti kita akan adakan pembahasan bersama. Oke, mungkin teman-teman bisa join kuisisnya. Mungkin bisa di-share screen kuisisnya, Kak. Teman-teman bisa join yuk. Oke, mungkin kita kasih waktu 5 menit istirahat kali ya, sembari teman-teman bisa joinin kuis dulu, baru nanti dimulai kuisisnya 20.20 dan 20.25 kita mulai pembahasannya.
Oke, kita akan mulai pembahasannya ya teman-teman, tapi ditunggu sebentar karena saya belum jadi host, jadi belum bisa share screen. Tunggu bentar ya, sedang dihubungi juga. Oke, dah. Kita akan mulai pembahasannya bareng-bareng karena ini bertajuk December Refreshment Quiz. Jadi ya hanya refreshment aja untuk penambahan stok soal teman-teman. Oke. Kita langsung mulai pembahasannya untuk soal nomor pertama. Seorang apoteker di rumah sakit melakukan analisa keuangan akhir tahun anggaran. Pembelian obat-obatan dan BMHP selama 1 tahun adalah 35,5 miliar. Nilai obat-obatan dan BMP pada awal tahun adalah 6,5 miliar. Dan pada akhir tahun adalah 8,5 miliar. Berapakah HPP obat-obatan dan BMHP di rumah sakit pada tahun tersebut? Oke, kita tulis dulu ya apa yang diketahui dari soal ini. Sebelumnya saya izin off kamera ya teman-teman, karena untuk biar stabil sinyalnya. Jadi saya off cam. Kita lanjut ya, yang diketahui, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama diketahui adalah beli. Stok belinya adalah 35,5 miliar. Stok belinya 35,5 miliar. Kemudian diketahui lagi awal stok awalnya. Stok awalnya adalah 6,5 miliar. Dan stok akhirnya adalah 8,5 miliar. Dan yang ditanya adalah HPP. Yang ditanya adalah HPP. Oke, kita langsung jawab. Untuk mengerjakan HPP itu adalah rumusnya beli tambah awal kurang akhir. Nah, karena ini sudah ada semua angkanya dari yang diketahui, berarti bisa langsung kita masukkan. Beli 35, miliar ditambah awal 6,5 miliar dikurang 8,5 miliar. Nanti kita cari, kita hitung, maka akan ketemu angkanya sejumlah 33,5 miliar. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, aman? Atau ada yang mau didiskusikan untuk soal nomor 1? Aman ya? Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, boleh diinterupsi atau bisa ketik di kolom chat. Nah, untuk pricing, ini kita akan membahas sedikit terkait rumus-rumus di manajerial. Yang pertama kita bahas pricing, yaitu tindakan menentukan harga obat dengan tujuan memperoleh laba keuntungan. Jenis yang pertama adalah harga net apotik. Pengertiannya, harga net yang diperoleh dari distributor sebelum ditambah PPN 10%. Jadi kalau misalnya ada soal harga net apotik sebesar 10.000, berarti kita harus inisiatif sendiri menambahkan PPN, karena itu pengertiannya adalah belum ditambahkan PPN. Lanjut harga jual apotik. Harga jual apotik adalah harga net yang sudah ditambah PPN dan sudah ditambahkan margin. Margin sendiri adalah persentase keuntungan dari produk yang dijual. Dan ini ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ditentukan dari persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Kemudian di manajerial biasanya kita juga sering diminta untuk menghitung jumlah stok. Yang pertama ada safety stock. Safety stock rumusnya adalah consumption average atau konsumsi rata-rata dikali lead time atau waktu tunggu. Yang kedua ada reorder point atau stok minimal. Nah, reorder point ini rumusnya adalah CA kali LT, CA ini consumption average, kali lead time, ditambah SS. Padahal CA kali lead time kan tadi adalah rumus SS ya. Berarti bisa dikatakan bahwa ROP ini adalah 2 kali SS.
Kemudian stok maksimal. Stok maksimal itu rumusnya stok minimal ditambah periode pengadaan dikali rata-rata penggunaan. Kemudian untuk perencanaan pengadaan, itu rumusnya adalah konsumsi periode sebelumnya, ditambah safety stock, ditambah buffer stock, dikurang sisa stok. Atau konsumsi rata-rata periode sebelumnya, dikali lead time, tambah periode pengadaan, dalam kurung, terus ditambah safety stock, dan dikurang sisa. Nah, ini rumus-rumus yang sekiranya sering keluar di manajerial. Mungkin kalau misalnya kita sekadar menghafal akan sulit, tapi lebih mudah ketika kita sembari mengaplikasikan dalam soal, terus kita sambil ngerjain, di awal-awal lihat rumus nggak apa-apa, tapi di akhir-akhir kita udah terbiasa, jadinya diharapkan udah nggak lihat rumus lagi. Ini ya, jadi jawabannya 33,5 miliar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang apoteker di suatu apotik mengevaluasi kinerja keuangan apotiknya. Data keuangan pada tahun ini adalah sebagai berikut. Nah, tercantum ya di sini dari modal awal, pendapatan resep, pendapatan non-resep, HPP, dan biaya operasional. Yang ditanya adalah payback period apotik tersebut. Kita nggak usah nulis ulang apa yang sudah diketahui, sesuai ada yang di soal sini aja ya, yang diketahuinya. Nah, yang ditanya adalah payback period. Payback period sendiri rumusnya adalah modal dibagi laba bersih. Nah, kalau kita trace back, di sini modal udah diketahui ya. Modal diketahui 250 juta. Tapi laba bersih belum diketahui. Berarti langkah pertama kita harus nyari laba bersih terlebih dahulu. Laba bersih didapat dari pendapatan, total pendapatan, dikurang HPP, dan dikurang beban. Nah, ini angka yang ada di sini ada semua ya, berarti bisa kita langsung masukkan untuk mencari laba bersih. Berarti laba bersih total pendapatan ini didapatkan dari total pendapatan resep plus non-resep. Berarti angka yang kita masukkan 175 juta ditambah 250 juta dikurang 300 juta dikurang 50 juta. Sama dengan adalah 175 ya ditambah 250 dikurang 300 dikurang 50 sama dengan 75 juta. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus payback period. Jadi modalnya kan tadi 250 juta dibagi 75 juta. Maka hasilnya ketemu 3,33 tahun. Oke, ini ya kalau misalnya teman-teman ketemu soal ditanya tentang payback period. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Aman ya? Nah, kalau aman kita lanjut ke pembahasan test of efficiency. Itu ada 3 poin yang bisa dikerjakan, yang sering ditanyakan dalam soal manajerial. Yang pertama, inventory turnover ratio atau perputaran persediaan. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Jadi kalau misalnya ditanya nyari ITOR, kita harus nyari dulu HPP, yang mana HPP tadi rumusnya adalah awal plus beli kurang akhir, dan juga nyari persediaan rata-rata. Caranya awal plus akhir bagi 2.
Terus ini payback period yang tadi, yaitu total investasi atau modal, sama aja ya di sini, dibagi pendapatan. Nah, pendapatan di sini adalah laba bersih. Jangan sampai ketuker sama laba kotor, karena akan beda hasilnya nanti. Terus yang ketiga adalah break even point. Rumusnya biaya tetap dibagi pendapatan dikurang biaya variabel. Jadi jawabannya 3,33 tahun. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Seorang apoteker di rumah sakit melakukan perencanaan pengadaan obat simvastatin menggunakan metode konsumsi. Diketahui bahwa jumlah penggunaan simvastatin sebanyak 600 box per bulan dengan lead time 4 hari. Dan buffer stok 50 box dan terdapat sisa 5 box dari bulan kemarin. Berapakah jumlah persediaan simvastatin untuk 6 bulan mendatang? Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahui dari soal adalah CA atau consumption average adalah 600 box per bulan. Terus lead time-nya itu 4 hari. Kemudian buffer stoknya 50 box. Kemudian sisa 5 box. Dan periode pengadaannya adalah 6 bulan. Nah, ketika kita sudah menuliskan apa aja yang diketahui, kita harus ngeh nih, ini kan satuannya per bulan, ini satuannya bulan, tapi ini satuannya hari, beda sendiri. Nah, ini harus kita samain satuannya, biar nggak salah, biar nggak kekecoh. Kalau misalnya tetap pakai satuan hari, maka akan salah jawabannya. Jadi kita samakan dengan satuan bulan ya, 4/30 bulan. Jadi dibagi sama 30 hari. Karena 1 bulan adalah 30 hari. Jadi satuannya kita samain pakai bulan. Nah, untuk perencanaan, tadi rumusnya adalah CA kali lead time tambah periode pengadaan ditambah safety stock dikurang sisa. Tinggal kita masukin, CA-nya adalah 600 box dikali sama lead time tambah periode pengadaan, lead time-nya adalah 4/30 bulan, ditambah 6 bulan, ditambah safety stock atau buffer 50 box, dikurang 5 box. Nah, ini bisa aja sebenarnya dalam pecahan ini 4/30 tambah 6 bulan, teman-teman hitung, atau bisa juga pakai dikali satu-satu gini. Ini 600 box dikali 4/30 ditambah 600 box kali 6 bulan. Jadi bisa aja dijabarin kayak gini. 600 box dikali 4/30 ditambah 600 box dikali 6 bulan ditambah 50 box dikurang 5 box. Nah, ini 600 box dikali 4/30, ketemunya hasilnya adalah 80 box ditambah 3.600 ditambah 50 dikurang 5. Ketemu hasilnya adalah 3.725 box. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 3. Ini ya, jadi dia pakainya, ini langsung dijabarin 600 kali 6, 600 kali 4/30, tambah 50, dikurang 5. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3, aman. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal nomor 4. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sedang berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan merencanakan berbagai program kesehatan, antara lain pemberian vaksin dan program penurunan gula darah. Akan tetapi, dana yang dimiliki pemerintah terbatas,
sehingga harus memilih salah satu program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Analisis farmakoekonomi apa yang tepat untuk membantu dalam pemilihan program yang menguntungkan. Oke, kita akan membahas tentang farmakoekonomi. Jadi, di farmakoekonomi itu selalu melihat dari dua aspek, yaitu dari sisi biaya dan sisi efektivitas. Kalau hanya sisi biaya, namanya bukan farmakoekonomi. Dan kalau hanya sisi efektivitas, juga bukan farmakoekonomi. Keduanya selalu berdampingan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa melihat pakai algoritma ini. Yang pertama, apakah sudah ada bukti dari efektivitas intervensi? Kalau misalnya jawabannya tidak ada, maka yang bisa kita lakukan hanya analisis biaya. Dan ini bukan termasuk farmakoekonomi, karena dia hanya melihat dari sisi biaya. Namanya biasanya kita sebut sebagai cost analysis aja. Terus kalau misalnya ada nih bukti efektivitasnya, kita tanya lagi, apakah bukti efektivitas dari intervensi itu sama? Misal ada obat A dibandingkan dengan obat B, dan ternyata hasilnya efektivitasnya sama. Nah, kalau sama, jawabannya iya, maka analisis yang bisa kita lakukan adalah CMA, atau analisis minimalisasi biaya. Kalau misalnya jawabannya enggak, ternyata hasilnya efektivitas antara A tidak sama dengan B. Kita lanjutkan pertanyaannya, apakah outcome-nya itu diukur dalam unit moneter? Kalau misalnya jawabannya iya, maka yang bisa kita lakukan adalah analisis manfaat biaya atau CBA. Jadi efektivitasnya itu dikonversi dalam satuan moneter atau satuan mata uang. Karena efektivitasnya dikonversi dalam satuan mata uang, biasanya ini bisa untuk membandingkan berbagai program yang berbeda. Karena satuannya sudah diubah menjadi satuan mata uang. Jadi biasanya konversinya itu dalam bentuk, misal, untuk obat diabetes mellitus, dia bisa mengurangi komplikasi sebanyak 100 orang. Dia nggak komplikasi. Kalau misalnya dia minum obat A. Yang mana kalau misalnya orang itu komplikasi, per orangnya habis sebesar 100.000. Nah, jadi dalam cost benefit analysis, konversinya itu adalah obat A berarti efektivitasnya bisa saving sebesar 150 dikali 100.000, berarti 150 juta. Bentuk konversi ke mata uangnya. Tapi kalau jawabannya tidak, nggak dikonversi ke mata uang, kita harus tanya lagi, apakah outcome-nya itu diukur dalam skor utilitas atau kualitas hidup? Kalau jawabannya iya, maka analisisnya adalah analisis utilitas biaya atau CUA. Jadi CUA efektivitasnya selalu dalam bentuk kualitas hidup, bisa QOLI, bisa DALI. Selain itu, selain QOLI dan DALI, maka analisis yang dilakukan adalah analisis efektivitas biaya atau CEA. Jadi ini 4 tipe analisis, semua biaya dalam satuan moneter yang membedakan efektivitasnya. Kalau CMA, efektivitasnya dianggap sama, maka kita akan memilih intervensi dengan biaya yang paling minim, karena efektivitasnya sudah sama. Terus kalau efektivitas biaya atau CEA, efektivitasnya tidak dianggap sama, menggunakan biaya per unit efektivitas. Jadi karena dia pakai per unit efektivitas naturalnya, satuan bawaannya, maka biasanya kita nggak bisa bandingin antara obat hipertensi dibandingin sama obat DM, karena unit efektivitasnya berbeda. Kemudian utilitas biaya atau CUA, itu efektivitasnya dalam skor utilitas. Hasilnya biaya per unit utilitas. Kemudian tipe analisis manfaat biaya atau CBA, efektivitasnya dikonversi dalam unit moneter, hasilnya adalah rasio manfaat biaya. Jadi dirasiokan manfaat dibagi biaya.
Ketika dia lebih dari 1, maka dia menunjukkan hasil yang baik. Semakin besar, maka itu semakin baik. Nah, ini kesimpulan dari tabel yang tadi, CMA yang kita pertimbangkan hanya harganya, karena efektivitas sama. Kemudian kalau cost effective analysis, kita tetap mempertimbangkan harga dan efektivitas, di mana outcome-nya ini adalah intermediate, dan kalau cost utility analysis, juga sama, harga dan efektivitas, tapi efektivitasnya khusus untuk kualitas hidup. Dan yang terakhir adalah cost benefit analysis, yang pertimbangannya adalah cost benefit ratio. Jadi jawabannya ini adalah yang D, cost benefit analysis, karena di sini dia membandingkan berbagai program kesehatan, yaitu program pengangguran darah, terus juga program vaksin. Nah, ini maka bisa dilakukan dengan cost benefit analysis. Oke, soal nomor 4, aman. Kalau aman, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Berikut ini adalah analisa pengobatan infeksi saluran pernafasan 100 pasien. Berapa biaya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas dengan menggunakan azitromisin? Ini harusnya soalnya persen efektivitasnya. Jadi di sini diketahui bahwa amoksisilin biaya obatnya 400.000, biaya rawatnya 5.000, azitromisin 750.000, biaya rawatnya per hari 50.000, kemudian lama pengobatannya 4 dan 3, efektivitasnya diketahui 75% dan 90%. Maka yang harus kita lakukan adalah berapa biaya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas dengan menggunakan azitromisin dan azitromisin. Nah, rumusnya di sini adalah ICER ya, berarti ya. Selisih cost dibagi selisih efektivitas. Ini 50.000 ya, bukan 5.000 ya. Ini sama-sama 50.000. Nah, yang kita lakukan adalah menghitung biaya dari azitromisin dikurang amoksisilin, yaitu 750.000 dikali 3 dikurang 400.000 dikali 4 dibagi persen efektivitasnya 90 kurang 75. Hasilnya adalah 10.000 per pasien. Tapi karena ini dalam 100 pasien, maka 10.000 dikali 100 sama dengan 1 juta. Jadi jawabannya yang A. Nah, untuk CEA itu biasanya kita menghitung menggunakan ACER ataupun ICER. Jadi CEA itu merupakan analisis farmakoekonomi yang mengukur outcome, efektivitas klinis dan biaya dari suatu pengobatan. Yang mana kalau ACER biasanya kita hanya membandingkan satu obat aja, yaitu total biaya dibagi outcome klinik. Kalau ICER biasanya itu rasio 2 obat, jadi perbedaan biaya 2 obat dan perbedaan efektivitasnya. Kalau CUA itu analisis farmakoekonomi yang mengukur efektivitas outcome dalam utility atau beban lama hidup. Metode analisis farmakoekonomi untuk mengukur outcome CUA dengan melihat peningkatan kesehatan dalam bentuk penyesuaian kualitas hidup dan hasil intervensinya ditunjukkan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. Jadi satuan outcome-nya kita menggunakan QALY, Quality Adjusted Life Year, dengan cara menghitung skor utilitas yang mana didapatkan dari kuesioner, rentangnya 0 sampai 1 menunjukkan 0 keadaan mati dan 1 keadaan hidup. Kemudian dikali survival time-nya. Nah, ini nanti masuk untuk ke efektivitasnya sebagai QALY. Jadi biaya dibagi QALY. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah 1 juta. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan refreshment quiz Desember pada pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, kalau nggak ada, mungkin sebelum saya akhiri, saya mau mengingatkan teman-teman kalau di Berteman Apoteker juga lagi ada acara ya, lagi ada event, yaitu kita menyelenggarakan perlombaan. Teman-teman bikin daily vlog-nya menggunakan buku Berteman Masuk Apoteker, teman-teman jadiin reels, terus upload, dan jangan lupa tag ke IG Berteman Apoteker. Hadiah yang didapatkan, teman-teman bisa mendapatkan free produk Berteman, pilih salah satu opsional, plus voucher Shopee Pay 100.000, dan untuk juara kedua, voucher Shopee Pay 100.000, dan juara ketiga, voucher Shopee Pay 50.000. Batas akhir video kreasi, yaitu 15 Januari 2023, akan diumumkan melalui Instagram dan akan di-DM dari Minman. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, buruan ikutan, karena kapan lagi berkreasi dan dapat hadiah. Oke. Cukup sekian ya pertemuan pada hari ini, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat, baik dari sharing-sharing overview PSP UGM tadi, ataupun dari refreshment quiz ini. Dari saya mewakili tim Berteman Apoteker, memohon maaf jika banyak salahnya dalam penyelenggaraan acara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.